Jangankan sama anak orang lain, sama anak sendiri aja dititipin sama pembantu. Kadang kalau apa dulu mah kan ada CCTV ya. Kalau seandainya saya ke Alphard lah, saya pindahin CCTV-nya di depan dia. Jadi kalau ada apa-apa dia itu, saya langsung pulang. Kalau ada kepentingan yang mendesak banget, saya kelilingin semua biar dia nggak bisa kemana-mana. Kalau nggak ada orang. Nggak ada orang. Orang lain banyak loh, orang yang tidak ingat sama anaknya sendiri. Walaupun berdekatan, anaknya nggak mau pegang, atau kalaupun pegang sebentar, atau bagaimana mengalihfungsikan pikiran anaknya dikasih HP, suruh pegang anak tuh HP biar anteng, biar dia juga anteng juga. Kan sekarang banyak ibu-ibu yang begitu. Mengorbankan waktu, tenaga, uang. Ya baru muncul, taruhlah misalnya baru muncul donasi itu kan sekarang. Setelah ibunya sudah dalam posisi sangat berat. Dan itu pun bukan niat untuk memviralkan. Orang lain yang Orang memviralkan. lain yang memviralkan, karena saya kan tadinya mau minta saran. Tadinya meminta saran sama siapa ibu? Kan Koko Faisal itu kayak Koko Faisal itu siapa sih? dia suka penolong TKW yang bermasalah di Taiwan. Oh, dia tinggal di Taiwan. Sekarang lagi ada di Indonesia. Jadi Koko Faisal itu Saya pun tidak tahu dia ada di Indonesia itu. adalah orang Indonesia, Orang namanya Indonesia. Faisal kan. Orang Indonesia yang biasa menolong ya kan para tenaga kerja Indonesia yang di Taiwan kalau bermasalah. Iya. Maka dia menolong. Dia tinggalnya di Taiwan. Sekarang dia ada di Indonesia. Aktivis itu. Katanya Buruh dia migran. sekarang dia menetap di sini di Indonesia. Oh, Indonesia. Nah, ceritanya Koko Taiwan ketemu ibu gimana ceritanya? Awalnya waktu video ini yang di rumah sakit yang berapa detik itu, ternyata Ibu dia bawa ke rumah sakit. Iya. Ya kan karena Yang kemarin cerita itu yang saya nggak tanggapi oleh keluarganya kan. Tadinya bukan buat ini, lihat aja adik kamu itu lagi di rumah sakit. Ya di rumah sakit karena sakit kan. Kayak gitu. Kemudian oleh ibu di video. 2 hari mau menjelang pulang itu saya curhatan hati saya taruh di TikTok. Oh. Jadi ibu ini kan mengalami kekalutan. Iya. Karena kan biaya sudah nggak ada, anaknya sakit. Kemudian ibu video dia kan. Video dia menyampaikan pada ibunya. Ya bukan kayak gini sih itunya tuh. Kamu tuh saudara saya bukan. Oh, ibu curhat. Iya. Kamu tuh curhatan saudara saya sendiri. bukan, anak bukan, tapi dimasukin di TikTok. Jadi orang ada Taiwan. Cek kenapa? Ada yang kenal sama saya. Tahulah saya kerja di sana dan pulang bawa ini tahu. Cek kenapa? Cece sama Titi kenapa? Ada apa? Ada masalah apa? Tolong Cek katanya. Tolong minta tolong aja ke Koko Faisal katanya. Ada kok TikToknya katanya gitu. Kata saya udah Cek, udah saya inbox lewat Facebook, tapi belum direspon. Malah udah setengah tahun yang lalu. Yang setengah tahun yang lalu kata kemarin aja yang nanya pasti ketumpuk-tumpuk itu katanya Gusti kata Koko. Nah setelah itu saya nunggu berapa hari, orang itu pun menyampaikan lagi, Cek Koko Faisal lagi live di TikTok, ayo katanya naik ke roomnya Koko Faisal. Nah saya itulah ke situ lihat Koko Faisal, saya mau curhat saya gitu. Terus kata Taiwan itu apa? Koko Faisalnya lagi di Taiwan itu? Nggak tahu, saya belum tahu itu. Waktu itu belum tahu dia ada di sini. Nah, pas itu Koko Faisal katanya Mbak Siti taikin katanya gitu. Kalau ditaikin lah, dah dari situ kita video live-nya itu banyak yang ngerekord dan viral lah itu. Padahal ibu kalau curhat ke saya aja selesai bu ya. Kan gitu bisa lewat, kan waktu lewat hajat bumi kan bisa curhat, ibu bisa bawa anak itu ke depan saya,
Oh, banyak orang Bapak. Ya kan bisa gitu loh. Artinya kan kalau mau begitu kan banyak yang kejadian iya, begitu. kalau mau kayak gitu kan yang Ya kan kalau mau kayak gitu kan saya lewat sini bukan tinggal bawa nih Pak ada masalah ini saya kan biasa begitu saya. Iya. Gitu loh. Iya. Itu kan bisa kalau mau kan bisa melakukan itu. Itu. Iya. Gitu. Jadi TikTok Ibu itu mulainya ya. Iya. TikToknya kemudian dikomentari oleh teman-temannya. Iya. Teman-teman yang di Taiwan, teman-teman Iya, yang di yang Taiwan itu. minta Ibu masuk ke roomnya Koko Faisal. Faisal. Masuklah Ibu ke roomnya Koko Faisal. Nah disitulah saya ditanya gini-gini, saya udah gak tahan, meledaklah di sana. Oh, di roomnya Koko Faisal itu Ibu nangis. Nangis. Oh. Terus kata kawan, udah Bu Siti. Besok saya ke lapangan lihat kayak gimana kondisinya. Jadi semua TKI pada ngedukung. Iya lihat lihat Koko Faisal itu akhirnya jadilah seperti sekarang, ya kan? Saya pun jadi tahu. Padahal lewat paling sering ke sini, Iya. gitu kan? Ya ke sini kan beberapa kali saya ketemu orang. Satu ketemu tukang sol sepatu. Tuh di sana tuh, yang di seberang Kamojing. Yang tukang sol sepatu itu akhirnya oleh saya diikutin sampai ke rumahnya yang di Cikampek. Rumahnya tuh bersih, ternyata tukang sol sepatu itu setiap hari harus kerja, bukan hanya dia ngesol sepatu, usaha sol sepatu, tapi ngurus istrinya yang mengalami diabetes akut. Jadi, kan ternyata lengsernya nggak cerita sama saya. Kan kemarin ketemu sama lengsernya. Kamu ya? Iya, sini coba kamu. Kenapa kamu tidak curhat? Enggak tuh Bapak, aku langsung pulang, takut Aku mah. digulumun. Ini pun dia lulus sama saya Pak. Kalau nggak sekolah saya marahin. Pak. Oh, kenapa kamu waktu jadi lengser nggak cerita? Kamu kan diganong sama saya. Nah, kenapa nggak cerita misalnya cerita sama lengsernya Papa ada yang ini loh di sini kenapa nggak begitu Dia cerita nggak begitu? tahu kesulitan saya tidak cerita. Oh nggak tahu juga. Beberapa orang keluarga pun nggak tahu. Jadi nggak tahu juga. Ya saya di sini cuma bantu-bantu kayak jalan toko kayak Bantu-bantu jagain warung. Warung kadang ya kan? jagain ini. Jagain ini. Tapi masalah ini kamu nggak tahu. Nggak tahu. Kenapa kamu nggak waspada? Kan semestinya sebagai lengser kamu waspada dong. Di sekitar kamu tuh ada peristiwa apa? Kamu tahu nggak dia WNA? tahu. Tahu, cuma Tahu. permasalahan itu. Oh, jadi masalahnya nggak nggak tahu. Nggak ditanya, ini teh anak siapa? Ditanya. Kan bisa saja dibikin gosip. Aduh, si Ibu Siti Aisyah pulang dari Taiwan bawa anak. Itu anaknya siapa itu? Anaknya siapa itu? Kenapa tidak dibikin gosip begitu? Itu yang lagi booming di sini, Pak. Hah? Itu yang lagi booming. Apalagi sekarang kan banyak yang julid juga, takutnya kenapa-napa kan Julid takutnya gimana? banyak haters Bapak. Hater sama siapa? Kemarin apa aja pas malam aku live di akunnya Twitter juga. Ada haternya? Iya banyak. Haternya ngomong apa katanya? Katanya akun palsu pengen pansos aja sana. Oh. Ini nggak tega liatnya, Oh. takutnya dibilang apa-apa. Jadi di balik peristiwa kepedihan orang masih ada yang haters. Ada. Hidup itu begitu, jangankan berbuat kejelekan, berbuat kebaikannya ada haterin. dia jadinya takut Pak. Itu, haterin. Saya itu bikin jalannya buat masyarakat, dimodalin sendiri, bikin bagus. Kata orang begitu, itu mah pupujian, pada marahin nama kek. Itulah kehidupan, gitu loh. Saya nyapu tiap hari di halaman sampai bersih, nguliin orang suruh sapu, orang suruh nyapu, saya yang bayar. Apa katanya? Pupujian. Orang nyapu masih pupujian. Gitu, itulah hidup. Kamu teh kelas berapa sekolahnya? Kelas 1 SMA. SMA mana? Semanda Bapak. Oh, SMA 2. Itu. Sama si Aula dong, di situ satu alumni. Tahu Maula Akbar? Enggak. Anak saya. Alumni SMA 2 sekarang Unpad. Gitu, alumni SMA 2. Gitu, SMA. Ya kan. Jadi masalah ini nggak tahu. Jadi kalau jadi lengser siapa ngajarin? Otodidak Bapak. Otodidaknya gimana maksudnya? Belajar sendiri dari SD kayak lihat orang nari. Oh, gitu. Sering nari dia. Oh, sekarang masih sering nari. Nah, terus biasanya kalau jarang ke warung juga bantuin nenek dagang. Tapi kamu laki-laki kan? Kamu kenapa gemulai begitu? Strong dong laki-laki mah. Tapi hatinya untuk wanita.
Iya, alhamdulillah. Kalau di Taiwan banyak loh hati wanita untuk wanita banyak. Wanita, Ya Bu ya? Iya. Itu di Taiwan itu kan kalau seminggu sekali liburan kan suka di lapangan tuh. Lapangan Iya. apa Bu? Di Taipei Hot Sechan. Di situ itu banyak puluhan ribu orang. Itu banyak yang nangis putus asa, frustasi. Itu diputusin sama perempuan lagi tuh banyak kan tuh saya tahu. Ya Bu ya? Aduh. Sekarang mah tahu. Tahu. Masalahnya tahu. Oh ya udah. Gitu. Kasih tahu dong sama semua. Para haters. Kesannya. So, kasih tahu para haters. Kamu yang ngelihat sendiri, Iya, jangan dia bikin lihat ini sendiri. teh nyari sensasi lah, nyari duit lah, nyari warisan lah, atau anaknya ada dari majikan lah. Ayo ngomong. Nih buat para haters, jangan ngomong kayak cari sensasi lah, pengen pansos, pengen warisannya aja. Hei, ye tempo we kadidatangan sorangan. Meni ye tempo ka imana ceritakeun teteh engke ku teteh caritakeun jadi ame nyaho caritana ti mimiti nepi akhir ulah ngajulidan wae. Keur susah arareuweuh, keur seneng ki darata hayang foto jeung artis. Meni ham. Aku nggak tahu dia ngomong apa. Hey para haters, gini dengerin ya. Dia waktu susah nggak pernah cerita pada siapapun, ya kan? Dia tangani sendiri, dia kepedihannya dia jalani sendiri. Nah kemarin tuh orang tuh ada puncaknya, ada titik kulminasinya. Pada titik kulminasinya suka curhat. Cuma memang curhat sekarang itu harusnya kan di dalam hati. Tapi curhat sekarang memang ibu-ibu rempong begitu. Curhatnya di TikTok, ya jadi cublik. Ya kan? Curahan di depan publik jadi tahu semua. Oh, gitu ya gimana? Poho deui. Dah santai tadi teh ngomong sorangan ngan direkam. Perasaan teh aku teh ngomong sendiri tapi direkam cenah. Ya udah yang penting masalahnya selesai. Saya kecemasan saya itu adalah keimigrasian. Ya, tapi alhamdulillah pada Ya kan? Takut dideportasi. Tetapi alhamdulillah imigrasi juga memahami karena ini aspek yang bersifat kemanusiaan dan anaknya juga dalam posisi seperti ini. Yang penting hidup itu berbuat baik. Setiap kebaikan pasti ada balasan kebaikan. Dan orang baik pasti berkumpul dengan orang baik. Ya kan? Gitu. Ya. Kamu mau berkumpul lagi sama yang positif, mau berkumpul sama yang negatif? Kayaknya yang baik tuh. Bukan. Positif. Kamu kan laki-laki itu positif deh. Nah, kamu mau kumpul lagi sama yang positif apa sama yang negatif? Yang positif. Yang negatif gimana kalau sama yang positif lagi kamu nggak akan ada setrumnya? Oh, Iya dong, kalau yang positif kumpulnya harus sama yang negatif biar jadi ada setrumnya, ada energinya. Sekarang kemudian. Gitu, ya kan? Kalau yang positif ketemu saya yang positif lagi, gayanya tolak menolak dong. Ngerti nggak? Orang pintar harus berkumpul dengan orang bodoh agar kepandaiannya bermanfaat. Ya kan? Dan yang dianggap bodoh pun bisa bermanfaat bagi orang pintar. Orang kaya harus kumpulnya sama orang miskin biar ada manfaatnya. Pemimpin kumpulnya harus sama rakyatnya biar ada manfaatnya. Kalau pemimpin ketemu lagi pemimpin, anggota DPR tiap hari ketemu lagi sama anggota DPR terus, kurang manfaat. Ya kan? Ketemunya sama rakyat. Jadi, aku ketemu sama kamu dong hari ini. Ya. Hai Rempong. Ngomong aja. Kamu ngomongnya lucu. Pesan terakhir. Pesan terakhir. nah, pesan Oh terakhir iya, apa so, ya? hai. Kamu bisa populer loh ini omongannya. Nah, pesan dari aku pokoknya jangan julid-julidnya maraneh teh. Yo. Ceping ya dangukeun ku ceping dangukeun. Entong ngahujat batur saencan ngadenge caritana ti mimiti. Tah gitu. Iya, baiklah kalau diterusin mau ajan maghrib. Terima kasih. Iya nanti.
Bapak, ada ibu-ibu. Lidah Pak sakit. Anu teh damang teh di mana? Teteh iya. Tos ditangani di rumah sakit mana? Biasa ngerios. Di Siloam Purwakarta pakai BPJS. Sekarang udah berhenti Siloam. Bukan udah berhenti, Heeh. nggak ada ininya Pak. Biayanya. BPJS-nya masih punya? Kan berarti kalau ada BPJS, BPJS-nya nggak bayar. Artinya berobatnya sudah dibayar BPJS. Yang masalah apa sekarang? Yang masalah kan kalau ke sana kan harus ada ongkosnya. Ongkosnya. Tambah Ini di punya anak mana? kecil nggak ada yang jagain. Oh, punya anak kecil nggak ada yang jagainnya. Kalau ke Siloam kan dekat. Iya. Kesananya kan bisa diantar pakai ojek. Bisa punya. Nggak ada yang antarnya? Nggak ada. Oh, banyak yang antar meren. Oh, kalau dari ada ambulan desanya? Ada. Suka nganter nggak ambulan desa itu? Kemarin juga nganter ke Karawang. Nganter ke Kerawang. Kerawang. Ini saya nitip untuk nanti nganter-nganter ke rumah sakit. Ya. Ya. Sok. Teteh kakaknya. Enggak, anak ini yang kedua. Oh, ini anaknya ibu. Oh, teteh anaknya. Itu yang bontot. Ini yang kecil. Teteh anak yang keberapa? Ketiga. Ketiga. Tapi udah punya suami. Udah. Heeh. Sama teteh antar aja sudah ada tuh. Beberapa kali cukup. Terima kasih Pak. Sama-sama. Sampai ketemu ya. Ya, cepat sembuh. Ya, sok. Dan jangan dibikin sedih. Ibunya sehat. Pasannya sudah meninggal suaminya Pak. Oh, suaminya meninggal. Meninggal baru 50 hari Pak. Ini teh suaminya udah meninggal 50 hari yang lalu. Tinggalnya rumahnya di sana Pak, yang di dekat jembatan Pak. Oh, bukan sini rumahnya, Oh, bukan. ini mah Kakak. kata orang kesiniin gitu dulu. Oh, Ini adeknya. Itu mah ini rumah yang lampunya punya juga rumah ini mati. siapa? Oh, ibu yang punya rumah ini, anu kagungan bumi iya. Ya, Bu Mina di mana? Bumina di itu cakap. Ujuk parowek Pak, aya pulsaan mumina ge. Rumahna poe. Parowek Pak, Daya aya pulsaan. pulsaan. Terus teu aya nu usahana berarti. Aya Pak, aya nu parkiran hungkul eta. Rakan aya pulsaan. Anu sok parkiran saha? Cica Pak, tadi cenah mungkin Pak Dadi kita berhenti cenah di Bi, cenah di mana di jembatan cenah, terus kita merah rokok yang ngerokok Cica gitu tadi Ah, Pak. ngerokok mah tuh. Ini Bu untuk bayar listrik tuh mah. Makasih Pak. Makasih Pak. Oh, jadi ini teh bapak anak suaminya meninggal. 50 hari tahu, 50 hari yang lalu. Sakit apa? Sakitnya banyak begitu. Dia udah apa? Udah bercerai. Oh, meninggalnya udah cerai. Udah cerai, tapi belum ditalak, baru talak 1. Yang nyerain siapa?
Neng Rai mah ya suaminya sama-sama ini. Udah nggak itu pasang suaminya meninggal dia langsung sakit begini lidahnya Habis Pak, udah nggak ada separuh. udah rumah Dia sakit kena malam. kanker itu. Iya. Jadi suaminya meninggal 50 hari yang lalu. Iya. Setelah suaminya meninggal, tapi sudah dalam posisi berpisah. Udah Kemudian ibunya jadi sakit. Ya, jadi ibu berobatnya sudah berapa lama? Barusan kemarin baru di sini baru 2 minggu Pak, dan kemarin di Kerawang. Oh, 5 bulan. Berarti kan bukan baru kan, karena kankernya sudah lama. Stadiumnya sudah stadium berapa? Kemarin berapa sih? Belum tahu. Sudah kerujuk ke Bandung. Iya, seharusnya mah sudah dioperasi ke Bandung. Terus kenapa belum dioperasi? Nggak ada yang jagainnya deh Pak, kesananya nggak ada yang ke Bandungnya, nggak ada yang Ya harus ada, kan nanti kalau ada, kan udah saya cerita problem masyarakat Jawa Barat itu, ini di Kerawang loh. Itu adalah ketika berobat ke rumah sakit, biaya operasinya ditanggung BPJS, tapi keluarganya kebingungan di ongkos. Iya Pak. Kebingungan selama di rumah sakit, yang nungguinnya siapa, Iya, Pak. makannya dari mana, tinggalnya di mana. Iya, Pak. Itulah problem masyarakat di Jawa Barat kita, itu masalahnya. Gitu loh. Sekarang dirujuk ke rumah sakit Hasan Sadikinnya kapan? Iya, dirujuk Baru 2 minggu Pak. udah 2 Dirujuk dari untuk sini. dioperasinya Iya. kapan? belum tahu. Belum tahu. Yang ngurusinnya siapa? Kemarin kakak di rumah sakit. Dah, besok saya utus ke sini namanya Sulor. Oh, iya. Ya, Iya. nanti ngelurusin masalahnya apa, ini di mana, rumah sakitnya berapa, di Iya. mana. Nanti kalau nanti dioperasi di rumah sakit kan operasinya sudah dibayar oleh BPJS, ya kan? BPJS-nya mandiri apa dibayar pemerintah ini? Pemerintah Pak. Oh, pemerintah. Nanti di rumah, untuk biaya selama di rumah sakit nungguinnya saya bantu. Ya, itu juga sudah ada kan? Makasih Pak. Ya, itu dibantu. Katanya jangan sedih lagi. Kan? Makasih, Pak. Sama-sama. Ini berkah dari Bu Siti Aisyah loh. Iya. Kalau saya nggak ketemu Bu Ya. Siti Aisyah, nggak akan Ya, tahu Bu Siti masalahnya. itu teman Pak. Iya. Emang dia juga cerita punya anak dari luar negeri Pak, suka Nah, senam bareng ada apa Bu Siti bareng. Aisyah ketemu sama ibu, Iya. ya kan? Yang mau operasi bingung untuk biaya selama makan di sana. Nanti ada yang mendampingin loh ya, Iya. kalau di Iya. operasi ya. Ada Iya. kan? Ada. Ya kan, untuk makannya saya bantu tiap harinya ya, Iya. selama operasi di sana ya. Nanti kan ada nomor HP kan? Ada. Nanti ada sulur yang ngurusin. Kalau sulur yang ngurusin nanti beres semua. Ya, Bu, nuhun ya. Ibu lekas sembuh. Iya. Semangat. Ya, kalau kanker itu dilawannya harus dengan semangat. Ya, tidak ada penyakit yang tidak sembuh, semuanya sembuh. Ya Teh ya. Nuhun ya, nuhun. Ya. Iya. Makasih ya Pak ya. Sama-sama Ibu Nuhun. Ya, ayo. Nuhun, assalamualaikum. Sampurasun.